Pemirsa, kembali lagi di Sindo Today. Untuk keempat kalinya secara berturut-turut aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung Kejaksaan Agung. Ya, masa menuntut Kejagung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Masa dan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Masa menuntut Kejagung segera tangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Bahkan mereka juga mendesak Kejagung kembali menggeledah rumah Febri guna mencari barang bukti baru terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang. Aksi ini merupakan yang keempat kalinya terjadi di Kejaksaan Agung pasca Polri melimpahkan kasus Febri Adriansyah ke Kejagung. Meskipun sempat terjadi aksi dorong, demonstrasi pun berjalan lebih kondusif dari aksi sebelumnya. Aksi unjuk rasa kembali digelar di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya, masa menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap dan segera diadili. Gabungan Aliansi Masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam aksinya, massa melakukan pembakaran ban dan melempari poster mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan telur busuk. Massa menuntut Febri segera ditahan dan diadili. Tuntutan kami simpel, Pak. Satu, tahan saudara Febri. Tangkap dan tahan saudara Febri. Itu tuntutan kami. Dan kami juga menyampaikan tadi bahwa apa sih keistimewaan saudara Febri sampai-sampai Jaksa Agung tidak berani melakukan penahanan terhadap saudara Febri. Aksi unjuk rasa berakhir setelah sejumlah perwakilan bertemu dengan pihak Kejati Jatim. Massa mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Mangkir karena sakit, ex-Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan diperiksa lagi pada hari Jumat. Ya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung sebelumnya telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 atau hari ini, setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa dan juru kamera Yudi Permana, Dede Rudi yang kini berada di kawasan Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Hadisti, bagaimana terkait dengan rencana pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada hari ini, apakah sudah dimulai? Lala dan juga pemirsa, betul sekali bahwa hari ini mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebetulnya ini memang merupakan pemanggilan kedua kali atau pemanggilan ulang karena seharusnya Febri Adriansyah ini beserta 4 orang saksi lainnya dijadwalkan pada Rabu 22 Juli lalu. Febri Adriansyah bersama dengan 3 orang lainnya diantaranya adalah Donrito, NH dan juga TS ini dijadwalkan pada Rabu kemarin menjalani pemeriksaan, namun 2 orang tidak menghadiri
pemanggilan tersebut diantaranya adalah Febri Adriansyah dan juga NH dengan alasan kesehatan. Dan hari ini kembali dijadwalkan ulang untuk keduanya, baik itu Febri Adriansyah dan juga NH. Namun hingga saat ini kami belum melihat adanya pergerakan ataupun kedatangan dari Febri Adriansyah maupun juga NH di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini. Nah, memang kasus yang menjerat Febri Adriansyah ini merupakan perkara terkait ditemukannya emas seberat 74 kg dan juga valuta asing yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah di kediaman Febri. Dan kini kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan membentuk tim khusus yang disebut Tim 9. Dan memang telah ditetapkan juga 2 orang tersangka dalam perkara ini, yakni adalah Donrito selaku pihak swasta yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang melalui hasil korupsi. Kemudian juga tersangka lainnya adalah mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang melalui kesalahan atau penyelewengan penanganan kasus hukum dalam perkara Krakatau Steel, kemudian juga ada PT Asabri dan juga Batubara PLTU. Dan ini merupakan pemanggilan kedua pada Febri Adriansyah dan juga NH untuk menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait perkara dan juga pemeriksaan tersebut. Memang sejauh ini dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan total 4 sprindik untuk tentunya mendalami dan juga menangani perkara yang menyeret mantan Jampitsus ini. Nata Lala. Baik, terima kasih Aditya Rifa melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir. Katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri. Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yakni Boyamin Saiman, meyakini Hotman Paris mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah karena diminta oleh kliennya. Saya yakin mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati. Sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy gitu, diserang netizen, lawyernya yang harus membela mendinginkan suasana malah justru jadi blunder juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan ya malah yang paling rugi kliennya gitu, Pak Febri. Maka ya saya sudah menduga itu pasti akan diputus kontrak sebenarnya gitu. Soal kalimatnya mengundurkan diri itu ya akhirnya kan
pasti komplain tuh Pak Febri, gimana ini kira-kira kan gitu. Dan tidak nyaman gitu. Yang jelas yang paling dirugikan dalam posisi ini kan klien gitu. Kalau Pak Hotman ya no problem aja gitu. Mungkin semakin kontroversial malah mungkin tidak masalah bagi Bang Hotman gitu. Selain PWI Pusat, media independen online atau MIO Indonesia juga melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya. Ya, laporan tersebut terkait dengan dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Media independen online Indonesia melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait kasus dugaan penghinaan profesi wartawan. Pelapor didampingi kuasa hukum Pitra Romadoni untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengatakan saat ini sudah ada belasan saksi dan bukti-bukti tambahan seperti flash disk dan rekaman video. Pemeriksaan tambahan ya, sekaligus ada bukti-bukti tambahan juga. Dan kami kira sudah belasan ya saksi-saksinya ya. Sudah sangat banyak sekali ya. Banyak dan sekali. Ini pemeriksaannya dilakukan secara maraton. Ya, makanya kita berharap dalam waktu dekat ini saudara HPA segera dipanggil. Karena ini kan menyangkut terkait dengan profesi dan harkat martabat wartawan. Ya, kalau memang yang bersangkutan itu berkilah, saya kan bertanyanya kepada individu. Persoalannya adalah itu dalam agenda konferensi pers. Di situ dihadiri oleh berbagai wartawan. Apakah etis dan layak dibilang seperti itu di hadapan wartawan? Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, Hotman menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat... Meski begitu, PWI tetap menyesalkan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Oh, kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Kita juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya. Kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan dan fitnah, juga pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku siap menghadiri pemanggilan polisi sebagai terlapor dalam kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Ya, meskipun tengah memiliki masalah kesehatan, dirinya menegaskan tidak akan menghindari proses hukum. Merasa aduan-aduan seperti itu gimana ngerespon itu? Don't worry lah. Don't worry. Seandainya Bang diminta... Itu kan dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar. Dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gue bilang sama saja dengan otak, lu punya otak sih kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya Abang diminta untuk klarifikasi, ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan cukup itu aja, Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa, itu nggak masalah. Kalau gue bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan? Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers, dan juga itu bukan ke press conference, itu kan doorstop. Menilai penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah salah, mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto. Ya, Mahfud meminta Prabowo turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Bapak Presiden yang terhormat,
Kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampitsus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada konflik of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Pembusukan dari dalam kita sendiri. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi terdakwa kasus ijazah Jokowi di Fauzia Tiasuma. Ya, dengan demikian sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi, ahli dan juga terdakwa. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim bersiap. Suasana sidang eksepsi Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-2-6-EOH-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa. Ya, Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai jaksa penuntut umum memasukkan 2 pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari 2 rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan 2 pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam 2 rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya, terdakwa pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi, Dr. Tifa, memastikan tetap akan memperjuangkan kebenaran terkait pembuktian ijazah Jokowi. Ya, Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis pagi. Dengan putusan tersebut, persidangan ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian alias berhenti. Setelah mendengarkan pengucapan putusan, Dr. Tifa menyatakan putusan ini tidak menyurutkan langkahnya untuk membongkar perkara ijazah Jokowi. Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Tifa menambahkan perjuangan ini merupakan bentuk komitmen dari awal dirinya bersama tim kuasa hukum termasuk Roy Suryo yang juga terseret kasus ijazah Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis pagi.
Persidangan ijazah ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Majelis Hakim menyatakan berkas perkara Dr. Tifa beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Sementara pakar hukum pidana Abdul Fikar menyebut pengabulan eksepsi Dr. Tifa tidak menghentikan pokok perkara kasus pencemaran nama baik. Ya, jaksa bisa mengajukan konstruksi dakwaan baru untuk melanjutkan proses hukum. Artinya dakwaan itu menjadi batal, ya, dinyatakan tidak diterima eksepsinya, kemudian batal majelis hakim menyatakan batal dakwaan, maka dakwaan itu menjadi batal. Tetapi batalnya dakwaan itu tidak menghapuskan perkaranya. Gitu. Artinya apa? Artinya jaksa masih punya hak atau kewenangan untuk mengajukan konstruksi baru dari dakwaan, dari konstruksi peristiwanya. Nah, peristiwanya seperti itu, kemudian dakwaannya harus dibuat sedemikian rupa sehingga dia tidak dinyatakan kabur. Bukan berarti bahwa Dr. Tifa itu bebas sementara, ya, artinya bebas tidak disidang, ya, karena dia bebas dari dakwaan yang sudah dibatalkan. Tetapi pokok perkaranya atau materi perkaranya, ya, perkara pencemaran nama baiknya itu masih tetap hidup. Artinya jaksa masih punya kesempatan merubah konstruksi dakwaan dan mengajukan kembali untuk disidangkan kembali. Saya kira begitu. Sejalan dengan Abdul Fikar, praktisi hukum Egy Sujana mengingatkan Dr. Tifa untuk tidak terlalu berbesar hati. Ya, sesuai dengan pasal 75 ayat 4, jaksa penuntut umum dapat mengajukan dakwaan baru dalam 7 hari ke depan pasca putusan sela. Sepertinya mereka tidak paham gitu loh, atau tidak mengerti saya. Kok euforia seolah-olah kasusnya menang dan langsung hal-hal yang bersyukur itu, syukur sih wajib, bagus kita mensyukuri sesuatu. Tapi ini belum akhir, belum. Masih ada peluang dari jaksa untuk dakwaan yang diulang gitu loh. Nah, KUHP yang baru pasal 75 ayat 4 menyatakan boleh dapat diulang. Tapi persoalannya di waktu 1 minggu. Nah, saya duga dengan keras kalau jaksa penuntut umum tidak lakukan dakwaan ulang terhadap putusan sela ini, diduga ada permainan yang menyesatkan gitu loh. Kasus hukum yang menjerat Dr. Tifa sampai pada putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, dalam putusan sela, hakim mengabulkan eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Dan berikut perjalanan kasus Dr. Tifa. Sidang selesai dan ditutup. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2025 atas tuduhan menyebarkan informasi palsu terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada 19 Juni 2026, Dr. Tifa dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya dari apartemennya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tidak mengikuti jejak rekannya Roy Suryo yang mengambil pra-peradilan, Dr. Tifa menjalani sidang pokok perkara dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap. Pada sidang putusan sela yang digelar pada 23 Juli 2026, majelis hakim yang diketuai Christina Endarwati mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Hakim menyatakan nota keberatan diterima sehingga menghentikan proses persidangan lebih lanjut atas dakwaan tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Ya, penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan.
Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Royo mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal balistik ke pangkalan AS di Yordania. Sidot sudah akan segera kembali, tetaplah bersama kami.